Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada teman-teman semua yang telah bersedia pada kesempatan kali ini telah bersedia untuk melakukan kegiatan KKP atau konseling kelompok. Yang pertama, Rahmi ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah bersedia. Baik, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita memulainya dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Jadi di sini perkenalkan dulu, nama saya Rahmi Kurniasari. Saya dari Prodi BP 22 BK, dimana pada kesempatan kali ini saya berperan sebagai PK atau pemimpin kelompok, dan teman-teman semua berperan sebagai AK atau anggota kelompok yang telah bersedia pada kesempatan kali ini. Jadi di sini walaupun kita sudah mengenal satu sama lain dalam satu kos, jadi alangkah untuk lebih mengakrabkan lagi dengan untuk membangun suasana yang lebih baik lagi. Jadi di sini kita akan perkenalannya itu kayak berupa sebagai bentuk apresiasi atau motivasi lah gitu. Jadi contohnya seperti ini. Perkenalkan, nama saya Rahmi Kurniasari, bisa dipanggil Rahmi atau Ami. Hobi saya menulis. Moto hidup saya ingin terus bekerja keras dengan cara saya sendiri, tanpa harus diketahui oleh orang banyak. Terus kita memperkenalkan itu secara bergilir. Selanjutnya dimulai dari sebelah kanan saya. Baik, terima kasih kepada Rahmi. Perkenalkan semuanya, saya Elisia Yuliartini, biasa dipanggil Elisia. Saya berasal dari Prodi Kimia angkatan 2021 semester 6. Saya memiliki hobi bernyanyi dan moto hidup saya adalah lakukan hari itu jika kamu bisa melakukan hari itu. Balikan Kak. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada di sebelah kanan, di sebelah kiri saya. Baik, terima kasih kepada Rahmi. Di sini perkenalkan, nama saya Desma Liza, biasa dipanggil Desma, dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 6. Adapun moto hidup saya di sini yaitu menjaga-jaga dan tiada yang tidak mungkin selagi adanya usaha. Sekian. Ya, terima kasih. Selanjutnya kepada sebelah Kak Desma, dipersilakan. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Dinda Faurima Putri, biasa dipanggil Dinda. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Agama Islam BP 21. Moto hidup saya, jika orang lain bisa, saya juga pasti bisa. Dikembalikan. Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan, pasti teman-teman, apakah teman-teman udah pernah melakukan kegiatan KKP atau konseling kelompok sebelumnya? Sebelumnya belum. Oke, baik. Jadi di sini Rahmi akan menjelaskan apa sih itu KKP atau konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu adalah suatu layanan individual di mana dilakukan secara berkelompok seperti yang kita lakukan pada saat sekarang ini dengan cara duduk melingkar, baik itu ketika kita melakukan konseling kelompok ini, saya sebagai konselor dan teman-teman sebagai klien atau anggota kelompok
Di sini saya akan memimpin kegiatan kita pada saat ini, yaitu kita semua ini membantu atau mencarikan solusi dari permasalahan yang sedang teman-teman hadapi pada saat sekarang ini. dengan bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kita hadapi dengan cara berkelompok. Jadi di sini kita secara sukarela tanpa ada paksaan dari orang lain atau dengan kemauan hati nurani kita untuk melakukan kegiatan konseling ini. Dan juga kita memiliki kerahasiaan di mana ketika kita melakukan konseling kelompok ini kita harus menjaga kerahasiaan dari permasalahan yang sedang kita bahas pada KKP ini tanpa diketahui oleh orang lain, yang dimana saya sebagai konselor sebagai konselor telah mengucapkan janji konselor, di mana ketika kita melakukan konseling kelompok ya kita membahas permasalahan itu hanya di pas ketika kita melakukan konseling tanpa membuka di luaran gitu. Baik, dari yang saya jelaskan apa sih itu konseling kelompok gitu, di sini teman-teman apakah sudah mengerti gitu? Sudah. Di sini siapa yang mau mengulang lagi? Boleh, Smi. Baik. Baik, di sini yang dapat saya pahami apa itu konseling kelompok di sini ialah suatu layanan dalam kelompok yang dilakukan, di mana tentu ada tujuan yang akan dicapai, yaitu di mana adanya suatu permasalahan dari klien untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut nih. Baik, terima kasih kepada saudara Desma untuk kita mengapresiasi, kita berikan tepuk tangan lah dulu ya. Oke. Jadi di sini siapa dulu nih teman-teman di sini yang mau bercerita permasalahan apa sih sekarang yang sedang teman-teman alami gitu. Contohnya kan teman-teman semua udah semester 6 ya. Kan bentar lagi apa ya? KKN. Bentar lagi KKN dan PL. PPL. Ada magang ya. Jadi siapa dulu nih yang mau cerita gitu? Biarlah kakak dulu ya. Iya, dipersilakan kepada Kak Elis. Jadi kan kita nih punya teman, pasti punya teman kan. Iya. Nah, satu teman itu pasti pernah ada satu kelompok nih Iya. ngerjain tugas gitu ya. Ada teman tuh yang kita ajak, dia Iya. tuh suka banyak alasan gitu. Nah, bagaimana caranya kita menyikapi hal tersebut? Karena kalau mereka tuh banyak alasan, kita yang kesal jadinya, malahan tugas tuh nggak selesai. Nah, bagaimana cara menyikapi hal tersebut? Baik, ada lagi? Ada. Nah, ya silakan kepada Kak Desma. Nah, baik. Di sini Ana mau cerita nih tentang pribadi gitu kan. Iya. Di sini saya pribadi itu orangnya tuh nggak enakan gitu. Jadi apa sih penyebab nggak jadi orang nggak enakan gitu, dan bagaimana solusinya gitu nih? Baik. Kak Dinda ada mau yang dibicarain juga? Ada. Permasalahannya kayak gini. Kita kan sebagai mahasiswa pasti pernah merasakan pas semester awal pasti rajin-rajin kan? Iya. Tetapi semakin tinggi semesternya pasti semakin malas. Kira-kira itu penyebabnya apa gitu? Oh baik. Jadi dari Iya. ya silakan Kak. Bagaimana solusi agar kita semangat lagi seperti semester awal gitu? Dikembalikan. Baik. Banyak permasalahan. Oh jadi dari yang kita dengar nih ya, permasalahan dari kakak-kakak nih ya, ibaratnya udah masuk tahap semester tua lah gitu. Nah, berapa langkah lagi mau SBD lah gitu ya kan. Oke, pertama kita bahas permasalahan dari
Kak Elis dulu ya. Tadi Kak Elis bilang jadi pas di kelompok, mungkin ya sebagian dari kita itu kan banyak ya mahasiswa gitu kan, apalagi yang punya temen gitu, janjiannya gini, hari ini ya di tempat ini ya, kita misalnya kan harinya udah ditentuin, ternyata dia nggak bisa di cancel gitu. Tahu-tahu pas sudah mepet tuh dia nanya, oh tugas kita belum selesai. Pasti ada kayak gitu ya kak. Mungkin sebagian orang mungkin banyak juga ya, Kak Desma ataupun Kak Dinda, saya pun juga pernah mengalami kayak gitu. Jadi kalau menurut saya pendapat seperti itu ya, kita kan ketika kita melakukan, telah diberikan tugas gitu, apalagi tugas kelompok itu kan bukan hanya tanggung jawab Kak Elis saja, pasti tanggung jawab teman Kak Elis gitu. Dan ketika kita telah diberikan tugas ya kita harus bertanggung jawab dan harus bisa saling tolong menolong lah gitu, kerjasama, namanya aja tugas. Jadi kita harus bisa sama-sama mengerjakan tugas ya. Dan walaupun misalnya dia nggak bisa ketemu ataupun dicari waktu lain, tetapi dia tidak bisa datang atau kan seperti itu, ya udah kita minta apa aja, penjelasan aja, ataupun bisa melalui via WhatsApp atau apa gitu kan kak, kan sekarang udah canggih ya, bisa kayak misalnya teman kakak buat tugas gitu, ya udah melalui WA aja, misalnya kamu cari materi ini ya, kamu cari materi A, aku cari materi B. Jadi kita melalui WA aja gitu, atau untuk mengerjain tugas. Nanti kalau misalnya ada yang kurang kamu koreksi ya, kayak ya kita saling membahu lah agar tugas yang diberikan oleh dosen kepada kita itu ya berjalan dengan lancar gitu, selesai. Mungkin itu dari kakak-kakak yang lain ada juga nggak pendapat gitu? Sama, berarti intinya lebih ada kepastian gitu kan Ya kepastian ya. Komunikasi. Ya komunikasinya itu lebih lebih diperjelas gitu, agar nggak, mungkin kita kayak mungkin ada kayak ngerasa ngerasa apa namanya tuh, nggak enakan, kesel, temen marah gitu. Tapi ada juga kan kadang orang kayak sungkan atau apa kan gitu. Yang jelasnya tuh sekarang apalagi kan zaman udah canggih, walaupun nggak bisa ketemunya palingan ya bisa melalui media sosial atau ya terutama WhatsApp lah gitu ya kak ya, kita kayak ngirim materi, kamu bagi-bagilah kerjanya gitu. Baik, dan selanjutnya kita bahas dari permasalahan yang Kak Desma tadi. Kak Desma orangnya nggak enakan. Mungkin juga bisa berkaitan juga kali ya dengan yang pembicaraan Kak Elis tadi. Berkaitan juga sih sebenarnya, berkaitan semua lagi kan. Jadi kadang merasa enakan sama orang lain tuh udah kebanyakan merugikan gitu. Terkadang kan kita lagi dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, tapi nggak enak menolak orang lain, tapi demi untuk menjaga perasaan orang lain ya kita iyain. Tapi sebenarnya itu bisa dirubah loh kak. Gimana caranya? Dirubah maksudnya kalau menurut sudut pandang kami ya, kadang kami juga kayak ngerasa kayak gitu juga gitu. Dan kakak-kakak semua, Kak Cita, Kak Dinda, ataupun Kak Desma, Kak Elis juga pasti ngerasain kayak gitu ya. Kayak ngerasainnya enaknya tuh kalau menurut sudut pandang kami ya, ya udah kita misalnya kan kita nggak bisa misalnya orang tuh mau minta bantuan lah gitu, tapi pas juga kita mepet gitu kan, berarti ya bilang aja kayak gini kak, insya Allah kalau aku usahain gitu, tapi nggak bisa janji gitu karena kan ada
aku lagi ada apa ya, sesuatu yang harus diselesaikan pada saat itu juga gitu. Nanti kalau misalnya aku udah selesai atau renggang, bolehlah kita ketemuan atau kamu bisa apa ya, telepon, gimana, mau minta bantuan apa gitu. Ibaratnya tuh ya lebih kita tuh yang menjelaskan apa yang kita rasain lah gitu sama orang tuh Kak. Jadi tahu-tahu kan kadang kan kita ngerasa nggak enak ya gitu sama orang gitu kan. Kadang kita iyain karena kita sendiri susah sendiri, kadang kayak sibuk sibuk kan, jadi kayak lupa. Jangan gara-gara itu nanti komunikasi pertemanan kita itu merenggang. Jadi kalau menurut Ami, ya kita ngomong seadanya aja gitu Kak. Terus dari Kak apa tadi ya, Kak Dinda, mengenai apa tadi? Rasa malas. Oh iya, rasa malas kan awal-awal kuliah tuh kan, apalagi rajin gitu, apalagi kan Kak maba gitu ya Kak ya. Kan awal-awal saya udah lulus SMA nih, pas masuk kuliah enak kali ya kayak kuliah kan. Apalagi kan orang banyak lihatnya kalau di sinetron tuh kayak kuliahnya asik ya, ternyata kan nggak ada tugasnya gitu kan. Pasti orang kayak banyak zaman dulu kita SMA pasti mikirnya kayak gitu ya Kak ya. Ternyata realitanya kan nggak sesuai dengan ekspektasi yang kita rasakan saat ini gitu kan. Jadi menurut Rahmi juga ngerasain pernah kayak gitu ya Kak. Awal jadi maba kayak seneng banget kita rajin-rajin, makin tinggi semester. Kakak-kakak juga kan ngerasain kayak gitu. Semakin tingginya semester pasti ada ngerasa kok rasa jenuh, stres lah, stresnya yang lebih, apalagi kakak-kakak ini udah semester tua lah gitu ya. Pasti memiliki tantangan yang lebih lebih dahsyat lagi lah, melewati step by step untuk menuju SPD lah gitu ya. Jadi kalau solusi menurut Ami ya Kak ya, dari kalau ketika pas awal-awal memang sih kita tuh mengalami dimana semangat banget untuk ngerjain tugas, selalu on time gitu kan. Jadi kalau solusi dari Ami palingan apa ya Kak, semakin kita tanamkan lah dalam diri kita itu pasti kan kita setiap kita itu kan pasti memiliki tujuan untuk apa sih saya kuliah gitu. Ya udah, kita inget lagi apa tujuan utama kita ketika kita kuliah gitu. Kita walaupun kita tuh kayak males banget gitu ya, kita berusaha melawan rasa malas itu dengan cara kita ingat, oh tujuan saya kuliah, saya ingin bahagiakan kedua orang tua lah gitu. Ibaratnya tuh kalau bahasa Minangnya tuh membangkit batam tarandam orang tua gitu kan. Jadi apalagi kan kalau kita anak cewek, anak pertama gitu kan, saya sebagai anak pertama kan kayak ngerasa bau saya harus kuat gitu, sehingga saya harus bisa bahagiain lah orang tua, nyengolain adek gitu kan. Pasti kayak gitu kakak-kakak semua kan. Ya udah, kita tanamkan aja dalam diri kita itu lawan rasa malas itu, walaupun harus merasain kayak nangis atau kayak bercampur kesel atau apapun ya, kita harus berusaha. Kan pasti setiap kita itu pasti memiliki tujuan, wishlist. Kita itu kan pasti setiap kita memiliki wishlist dalam hidup. Contohnya itu kayak pencapaian, saya harus lulus S1 ini 3,5 tahun, pasti ada kayak gitu kan. Jadi yang lebih utamanya itu ya minta doa restu orang tua, dan terus tanamkanlah dalam diri kita itu, kalau saya bisa lawan rasa malas gitu. Kalau bukan diri kita sendiri yang melawan rasa malas itu, siapa lagi gitu kan. Dan utamanya itu ya minta sama Allah lah gitu ya. Kita berdoa face to face lah, curhat
pasti meminta jalan yang terbaik untuk masa depan. Itu sih dari Rahmi. Oke, kan kita sekarang udah bahas nih Kak, apa ya, bahas permasalahan-permasalahan yang sedang kakak-kakak hadapi. Sekarang Rahmi mau nanya nih sama Kak Desma, dari yang Rahmi sampaikan tadi, apa sih yang menurut kakak, apa sih dari permasalahan yang kita bahas ini, pesan kakak ya untuk Kak Dinda gitu, atau untuk Kak Elis? Baik, di sini mungkin pesan untuk kita bersama aja ya. Ya, untuk kita bersama lah ibaratnya. Pesan kita untuk bersama itu tetap semangat, ya jalani aja. Itu aja Oke. pesannya. Dari Kak Elis ada? Ya, inti dari permasalahan itu adalah kita tuh harus tahu tujuan kita tuh ngapain. Yang pertama, kalau misalkan kita mau tujuannya untuk kuliah demi target yang kita capai, ya kita harus lebih semangat lagi. Kemudian kalau misalkan ada kendala-kendala tuh cepat cari solusinya, apa permasalahan yang kita hadapin sebelumnya, supaya nggak menumpuk-numpuk. Mungkin tuh. Dari Kak Dinda apa yang mau Kak Dinda sampaikan dari permasalahan yang telah kita bahas ini? Kan tadi ada apa tadi deh? Yang mana? Yang permasalahan Desma. Oh, jadi orang gak enakan tuh. Jadi orang yang gak enakan tuh kita berusaha jadi orang yang bodo amat gitu sama lingkungan sekitar. Jadi kita nggak usah mikirin perkataan orang lain gitu. Nanti kan kalau misalnya dalam hal minta tolong kan, kita tolongnya itu sebisanya kita, nggak perlu juga kita kayak memaksakan diri. Kita ingat juga diri kita ini porsinya segini gitu. Ya. Baik. Jadi di permasalahan yang telah kita bahas pada kegiatan KKP ini atau konseling kelompok ini, semoga apa yang sedang kita diskusikan ini, kan pasti kita udah nemuin apa ya, solusinya. Dan di sini Rame mau nanya sama kakak-kakak semuanya satu persatu gitu, kesan-kesan ketika melakukan konseling kelompok dengan saya pada kali ini. Mulai dari Kak Elis. Kesan dan pesannya tuh enjoy, kayak lebih ya enjoy aja lah sama kita kan. Kemudian juga banyak solusi-solusi baru yang didapatkan, terus juga semakin lebih akrab gitu aja. Dari Kak Isma boleh? Iya, sama mungkin ya, cuman juga apa namanya tuh kayak nambah pengetahuan baru. Oh, ternyata kayak gini loh, yang sebelumnya kita tuh nggak enakan, kayak gini cara solusinya gitu kan. Dan adanya apa namanya nih konseling kelompok itu ada sih kayak lega gitu perasaannya, ternyata kayak gini solusinya. Dari Kak Dinda? Ya, dengan adanya konseling kelompok gini kita bisa lebih mengenal satu sama lain lah gitu. Baik, terima kasih sebelumnya sama kakak semuanya yang telah bersedia untuk melakukan kegiatan KKP kali ini ya, yang telah meluangkan waktunya. Di sini juga Rami mau berpesan sama kakak-kakak, semoga apa yang kita diskusikan pada saat ini, pada kegiatan konseling kelompok ini, semoga bermanfaat untuk kedepannya, dan untuk lebih semoga apa yang kita capai dan apa yang kita rasakan semoga diberikan jalan sama Allah. Dan untuk kakak-kakak, Kak Desma, Kak Elis, Kak Dinda, semoga, dan untuk Rahmi juga, untuk kita semua lah, semoga diberikan kemudahan sama Allah. Dan untuk kakak-kakak, semangat untuk
KKN-nya dan magangnya semoga dilancarkan sama Allah untuk menuju step by step menuju SPD gitu. Baik, pada kesempatan kali ini kita tutup dulu kegiatan kelompok kita pada kali ini. Sebelumnya saya pribadi Rahmi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kakak sudah bersedia untuk melakukan kegiatan konseling kelompok ini. Kalau misalnya ada yang masih mengganjal di hati ataupun masih ada yang mau diceritain atau apa, kita bisa melakukan konseling kelompok lagi di lain waktu dan kita tentuin di mana tempatnya atau jamnya gitu. Hanya itu yang dapat saya berikan kepada kakak-kakak semuanya. Semoga bermanfaat untuk diri saya dan utamanya untuk kakak-kakak semua. Sebelum kita mengakhiri kegiatan konseling ini, lebih baiknya kita menutup konseling kita ini dengan doa penutup. Dimulai. Terima kasih sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.